A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Terakhir kita sudah membahas tentang data yang siogia diterima oleh akal sebagai generator, sebagai mobilisator kerja akal. Terakhir kita sudah membahas tentang redaksi bahasa Qur'aniyah itu sangat mumpuni untuk meningkatkan, untuk menghidupkan, menjalankan intelijensia akal. Di situ terakhir bahasan kita. Nah, sekarang akal kita ini harus diisi oleh data apa lagi? Nah, di surat Al-Mu'min ayat 67 Allah berfirman. Surah Al-Mu'min itu surat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tifla, tsumma litablughu asyaddukum, tsumma litakunu syuyukhan, wa minkum may yutawaffa min qablu, wa litablughu ajalan musamma, wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkannya hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkannya kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Ya. Kami perbuat yang demikian itu supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mempotensialisasikan akal. Nah, sahabat, lugas, gamblang, jelas, empiris, tekstual ayat ini menceritakan tentang kontinuitas proses kejadian kemakhlukan adalah satu dari sekian contoh yang logis bagi akal untuk memarifati Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, jadi kalau ada yang bilang Allah itu tidak bisa dilogikakan dengan akal, nah justru ayat ini ya Allah menceritakan eksistensinya sebagai Al-Khaliq dengan menceritakan proses kejadian kemakhlukan justru untuk menghidupkan, ya justru untuk menjalankan intelijensia akal. Jelas sekali kalimatnya, wala'alakum ta'qilun. Jadi ketika berbicara Allah sebagai Al-Khaliq, ini adalah merupakan hal yang logis bagi akal. Artinya, kontinuitas proses sama dengan diciptakan dari sesuatu yang sudah jadi, yang disebut dengan universal law, hukum alam. Nah, yang berlaku adalah sunatullah. Sekali diciptakan begitu, ya terus akan begitu. Allah tidak akan pernah menabrak sistem yang telah Dia
buat. Nah, ketika ada cerita atau mitos yang menceritakan tentang eksistensi Allah sebagai Al-Khaliq yang menabrak nalar atau menabrak logika, berarti itu jelas sebuah data yang tidak bisa diterima. Ya. Kenapa? Karena menabrak nalar. Karena Allah sebagai Al-Khaliq itu sangat-sangat logik. Ya, berdasarkan ayat ini. Jadi yang berlaku adalah sunatullah. Sekali sudah begitu, ya terus akan begitu. Ya, misalnya sperma bertemu ovarium, maka otomatis langsung saja jadi seperti itu. Jadi semua penciptaan proses kemakhlukan itu ya begitulah dia. Karena kontinuitas proses kejadian kemakhlukan dari ayat tersebut sangat berhubungan dengan akal. Berarti ini sangat dekat dengan unsur ilmiah. Itu sangat dekat dengan unsur sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya orang sains sendiri terlalu tanggung. Ya, mereka sudah bisa mengkloning binatang. Tapi mengapa mengkloning manusia itu dilarang? Kalau menurut saya biarkan saja. Karena biar kita tahu sejauh mana kualitas ciptaan Allah dibanding dengan kloningnya manusia gitu. Kalau biarkan saja, nggak usah dilarang. Biar kita lihat sebagaimana hebat manusia mengkloning kemakhlukan, tetap tidak akan bisa menandingi kehebatan kemakhlukan yang melalui proses universal law yang telah Allah tetapkan. Ya. Orang saintis itu sebenarnya mereka ingin memakai Al-Quran secara menyeluruh, tapi mereka tidak mau, sebab nanti umat Islam jadi besar kepala gitu. Kalau mereka mengakui Al-Quran, maka jadi terjustifikasilah kitab ini, hingga terjustifikasilah umat Islam. Awas, saya menyaksikan bahwa banyak teman-teman saya yang non-muslim mempelajari Quran ini, yang diambilnya adalah ilmunya, ilmu sains dan teknologinya, tapi mereka sendiri tidak berani jujur mengakui. Kenapa? Nanti Islam akan terjustifikasi. Ya, mereka mempelajari Quran ini habis-habisan. Ya, karena Quran lah yang menyatakan asal usul kemakhlukan itu logik, selogik-logiknya. Jadi mereka mencobanya lewat sains dan teknologi, namun cuma sebatas fisik. Ruhnya nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Ruhnya nggak ketemu. Itu karena sebenarnya hasil akuisisi dari potensialisasi akal ya, terhadap asal usul manusia. Kalau manusia mau jujur, maka akan melahirkan keimanan pada Allah sebagai Al-Khaliq. Ya, jadi keimanan pada Allah sebagai Al-Khaliq itu bisa ditempuh dengan jalur logik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.